sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Sevia Afiza, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas dan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin pada Rabu 4 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, Menkumham memaparkan bahwa pagu anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2025 sebesar 21 triliun. Pagu anggaran Kemenkumham tersebut sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Sumbernya dari rupiah murni sebesar 17 triliun dan PNBP sebesar 3 triliun. Supratman menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada 4 program Kemenkumham, yaitu penegakan dan pelayanan hukum, pembentukan regulasi, pemajuan dan penegakan HAM, serta dukungan manajemen. Selain itu, anggaran tersebut turut diberdayakan oleh Kemenkumham untuk mendukung prioritas nasional 2025. Sebelumnya, Kemenkumham mengusulkan anggaran 2025 sebesar 26,9 triliun. Kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas mengeluarkan pagu indikatif Kemenkumham senilai 21,2 triliun. Supratman menyampaikan, Kemenkumham tidak mengajukan penambahan pagu anggaran lagi, namun akan mengoptimalkan anggaran yang ada. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, maka pagu anggaran Kemenkumham tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,5 triliun. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir, menekankan pentingnya keberlanjutan dan peningkatan kegiatan Desa Kelurahan Sadar Hukum dan Paralegal Justice Award. Hal ini disampaikannya di ruang rapat Komisi 3, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Menurut Muhammad Nasir, program Desa Kelurahan Sadar Hukum sangat dibutuhkan karena banyaknya kejahatan dan tindak kriminal yang terjadi di masyarakat, terutama yang bisa kita lihat di media sosial. Upaya penegakan hukum tidak akan berhasil apabila tidak ada kesadaran hukum di masyarakat. Nasir juga memberikan apresiasi atas program Paralegal Justice Award. Menurutnya, peran paralegal sangat membantu pemerintah di tingkat desa, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan, yang kerap menjadi permasalahan akibat kurangnya pemahaman hukum. Program Paralegal Justice Awards menjadi salah satu dari 3 kegiatan strategis BPHN di tahun 2025. Di samping penyusunan konsep peta permasalahan hukum dan perubahan peraturan presiden tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Perwakilan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kamis 5 September 2024. Adapun audiensi kali ini bertujuan untuk membicarakan tentang program Desa Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofian, mengharapkan Provinsi Jawa Barat dapat menyusul Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai persentase 100% untuk program Desa Kelurahan Sadar Hukum. Data terbaru menunjukkan Provinsi Jawa Barat memiliki 5.311 desa dan 646 kelurahan, total 5.957 yang dapat berpartisipasi dalam program DKSH. Sofian juga menjelaskan bahwa BPHN berencana memperkuat dasar hukum Desa Kelurahan Sadar Hukum melalui rancangan undang-undang tentang pembinaan hukum nasional dan rancangan peraturan presiden tentang kepatuhan hukum. Kedua regulasi tersebut akan memperkuat program DKSH. Nantinya, suatu desa kelurahan perlu memenuhi 4 dimensi untuk mendapatkan predikat DKSH, yaitu akses informasi hukum, implementasi hukum, keadilan, dan demokrasi regulasi.
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM sebagai tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum bersama dengan tim penilai nasional yang terdiri atas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan kegiatan penilaian IRH pada tanggal 2 hingga 5 September 2024 di Hotel Discovery Ancol. Kepala BSK Kumham Dr. Y. Ambek Paramarta mengapresiasi kinerja tim Sekretariat IRH yang berhasil meningkatkan partisipasi berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan penilaian IRH tahun ini. Ambek juga mengatakan, pada tahun ini Kanwil Kemenkumham memiliki peran penting dalam penilaian IRH, yakni sebagai verifikator yang bertugas untuk melakukan verifikasi awal data dukung penilaian yang diunggah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga data dukung yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan penilaian. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Dahana Putra, menjadi narasumber dalam podcast BPHN Talks pada Jumat 6 September 2024. BPHN Talks merupakan sebuah program dengan konsep talk show yang santai dan ringan dan membicarakan seputar regulasi serta isu hukum terkini. Pada kesempatan ini, Dirjen HAM membicarakan beberapa isu terkait hak asasi manusia yang sempat menjadi perbincangan di media sosial, antara lain terkait kontroversi penggunaan hijab anggota Paskibraka dan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dahana Putra juga menjelaskan tentang garis besar tugas dan fungsi Direktorat Jenderal HAM secara umum, pencanangan regulasi berbasis HAM menuju Indonesia Emas 2045, serta Stranas Bisnis dan HAM. Podcast BPHN Talks bersama Dirjen HAM akan ditayangkan pada YouTube channel BPHN TV Official dalam waktu dekat. Badan Pembinaan Hukum Nasional mengumumkan organisasi bantuan hukum baru yang berhasil lulus dalam proses verifikasi dan akreditasi dan mendapatkan predikat sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2025 hingga 2027. Setelah melalui rangkaian proses seleksi yang ketat, akhirnya terpilih 190 OBH yang berhasil menjadi pemberi bantuan hukum. Organisasi pemberi bantuan hukum nantinya berkewajiban melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di wilayah hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia untuk dilakukan sertifikasi kepatuhan hukum melalui audit hukum. Daftar pemberi bantuan hukum selengkapnya dapat dilihat di website bphn.go.id. Selanjutnya, BPHN juga akan melakukan reakreditasi pemberi bantuan hukum periode 2022 hingga 2024. Total PBH yang akan dilakukan proses reakreditasi berjumlah 619. Proses reakreditasi akan dilakukan pada aplikasi Verasi di domain sitbankum.bphn.go.id. Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi ini diharapkan dapat menjaring OBH baru yang berkualitas dan memperluas sebaran OBH di seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah dan sebaran OBH akan berimplikasi pada peningkatan penerima bantuan hukum, baik litigasi dan non-litigasi. Program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu. Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Sevia Afiza, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.